pencinta alaman sudah semakin pesat. Salah satunya kegiatan mendaki gunung. Orang-orang yang dulunya enggan untuk bercapek-capek mendaki gunung, sekarang banyak beralih ke kegiatan alam bebas ini. Melalui kegiatan pendakian massal Gunung Gede Pangrango, Himpala kembali mencoba untuk berbagi bagaimana mendaki gunung dengan baik dan benar. Bangun pagi, para peserta memulai aktivitasnya dengan sarapan pagi. Dilanjutkan dengan stretching. Peregangan otot ini diperlukan agar nantinya saat melakukan aktivitas yang cukup berat, otot tidak lagi kaku dan terhindar dari kram. Hal ini juga berfungsi untuk memanaskan tubuh sehingga tubuh tidak lagi kaget saat mendaki. Sebelum berangkat, panitia membagi peserta menjadi beberapa kelompok yang dipimpin oleh satu mentor. Capek atau enggak, peka kondisi teman, sama juga kalau misalnya yang paling penting kalau ada yang sakit, yang ngerasa pusing atau capek, bilang aja sama mentornya buat istirahat. Agung, Adi Rahmanto, Ini trio apa gue aja? Agus Purwanto. Pokoknya ini jangkar pertama lo, hubungannya gitu. Karena jangkar kedua. Coba nyalain dulu. Besarnya kita membuat acara ini tuh merangkul pegiat-pegiat alam yang biasa naik gunung untuk mensosialisasikan gimana sih naik gunung itu yang baik dan benar. Lebih rincinya kita mungkin langsung mempraktekkan bersama peserta yang diikuti 40 peserta dari universitas mahasiswa, universitas nasional dan umum. Yang kita contohkan itu seperti manajemen perjalanan, bagaimana packing yang benar, gimana mendirikan tenda, seperti cara membawa sampah, apa yang kita buang semua kita bawa balik turun. Mulai dari persiapannya juga udah kita persiapin seperti olahraga secara berkala sebelum pendakian. Kedepannya harapan panitia sih seluruh peserta dalam kegiatan berikutnya ini menjadi bekal awal mereka untuk bisa menerapkan yang mereka dapatkan selama pendakian saat ini. Dan mungkin kalau bisa mereka juga menularkan kepada orang-orang di sekitar mereka. Dimulai dengan mendaftarkan kembali para peserta yang mengikuti pendakian sekaligus briefing oleh petugas Taman Nasional. Start pendakian pun dimulai. 3 orang tuh. Terus teriak-teriak di atas, pokoknya di luar dari nalar kita lah. Ya intinya kalau emang kejadian, jangan maksain buat turun ke Cibodas. Jalur dimulai dengan melewati ladang. Pada jalur ini masih bisa kita jumpai warga lokal yang beraktivitas mengambil hasil kebunnya. Pendakian jalur Gunung Putri kurang lebih memakan waktu 8-10 jam perjalanan. Medan landai sangat jarang dijumpai pada gunung dengan ketinggian 2.958 mdpl ini. Hal medis tentunya sangat diperhatikan oleh panitia di sini. Pada pertengahan jalur Gunung Putri, panitia mendirikan emergency camp tepatnya di pos Buntut Lutung. Dan di pos ini kita ada namanya ini pos khusus emergency camp. Emergency campnya sendiri isinya pertama tenda pasti buat pertolongan pertama kalau misalnya peserta ada yang kelelahan, capek atau ya kenapa-napa. Terus juga dan namanya juga emergency camp. Jadi yang namanya P3K itu harus lengkap. Kayak oksigen. Gunanya kalau misalnya ada peserta yang sesak napas, otomatis ini pertolongan pertama itu oksigen. Terus juga ini yang paling penting sih, emergency blanket, karena hipotermia itu pasti menjadi salah satu gangguan. Terus selain ada oksigen sama blanket, kita pasti nyediain yang namanya Kenkasa, betadine, revanol, ini buat luka luar. Kalau misalnya kenapa-napa,
terjadi pada peserta kita. Dan selain itu kegunaannya buat para pendaki pas datang ke pos ini, kita kenapa sedia air panas itu bisa langsung nyeduh teh, nyeduh kopi. Jadi sekalian tempat istirahat kita di sini. Awal saya tahu kegiatan ini dari mading kampus. Terus pengen coba-coba ikut ngedaki biar tahu pengalaman. Perlu persiapan fisik untuk ikut acara kayak gini. Itu perlu banget dan sebenarnya asik, seru. Semoga acara ini terus diadain lagi biar bisa insya Allah ikut lagi. Iya. Iya. Lagi. Waktu yang sedemikian panjang akan terbayar saat sesampainya di alun-alun Surya Kencana. Hamparan Edelweiss terhampar luas dengan kekasan bunganya yang hanya tumbuh di atas ketinggian tertentu. Rasa lelah akan terbayar begitu sampai di sini. Mata pun rasanya enggan untuk berhenti menatap keindahan yang disajikan oleh Sang Pencipta. Sesampainya di Surya Kencana, peserta segera mendirikan tenda di area yang telah diploting oleh tim advance yang keberangkatannya sebelum peserta mendaki. Merekalah yang memplot tempat yang cukup aman untuk dijadikan camp oleh para peserta. Air. Yo, bagi air Ki. Ujuk rayu lu diem-diem aja lu. Kenapa sih kita memilih tenda camp di sini? Karena tempat ini berada di untuk menghindari angin sih, karena tempatnya berada di lembah. Terus yang kedua, tempat ini juga rata, jadi cukup untuk mendirikan 7 sampai 10 tenda. Dan yang ketiga, karena tempat ini dekat dengan sumber air. Oke. Kenapa kita mendirikan barak berupa flysheet di sini? Itu dilatar belakangi karena flysheet besar ini atau barak biasa disebut itu satu berfungsi untuk sebagai titik kumpul. Titik kumpul itu bisa berupa briefing. Terus yang kedua evaluasi. Lalu yang ketiga untuk mengecek kondisi peserta. Mengecek kondisi dan keadaan peserta. Dan yang kedua, barak ini digunakan sebagai dapur umum untuk peserta dan panitia. Jadi kita panitia bisa mengetahui apakah peserta itu sudah makan atau belum, dan untuk memastikan mereka itu makan dari apa yang sudah dimasaknya, agar kondisinya baik sampai nanti di perjalanan ke puncak. Salah satu peserta pun turut memberikan komentarnya mengenai pendakian ini. Pertamanya saya ikut pendakian ini karena emang ini pendakian pertama saya. Terus emang udah pengen banget naik. Sebelum kita ngelakuin pendakian, kita selaku peserta itu diwajibin untuk TM. Nah, gunanya TM itu supaya kita tahu apa aja perlengkapan yang kita bawa, terus beserta logistik. Nah, itu untuk safety hiking kita sebagai peserta. Apalagi kalau kayak saya ini itu khususnya kita sebagai pendaki itu banyak pengalaman yang kita dapat. Khususnya saya pribadi, ngedaki itu menurut saya nguji kemampuan diri kalian, semana kemampuan kalian bisa untuk ngadapin tantangan yang ada, terus nguji kekompakan kalian. Semoga ada lagi pendakian-pendakian yang kayak gini, dan kebetulan kita ini di sini pendakian masal ini temanya itu hike with knowledge. Jadi pengetahuan ini itu bermanfaat banget. Jadi pengetahuan ini untuk pendaki pemula, khususnya kami yang pendaki pemula, biar tahu apa aja hal-hal yang boleh dan gak boleh dilakukan di gunung. Dan untuk kalian yang mau ngedaki, jangan lupa bawa sampah turun, karena itu benar-benar ngerusak alam di sekitar kita.
Panitia juga menyediakan area khusus yang digunakan sebagai toilet agar peserta tidak sembarangan saat buang air. Keesokan harinya, sebelum melanjutkan pendakian, peserta diajak untuk mengikuti rangkaian acara menarik dari panitia. Hadiah door prize berupa hammock kepada 3 orang peserta. Kan sebanyak-banyaknya standar pendakian. Makan. Terus persiapan untuk makan logistik 2 hari. Wah, kacau. Selamat ya, Pak. Terima kasih. Dong, biar. Udah enggak? Fungsi dari barak. Fungsiin makanan biar ada apa ya? Pusat gitu. Jadi pusatnya di situ, terus juga kita bisa bercengkrama, bisa berlindung juga di situ. Kita hari ini punya acara lagi nih, selain ada door prize, nanti kita start dari summit, kita ada namanya operasi bersih. Panitia juga memberikan lagi hadiah menarik bagi siapa yang dapat mengumpulkan sampah saat turun dari puncak sampai pos Cibodas. Kalian langsung ngambilin sampah-sampah itu plastik, nggak boleh dedaunan, batu yang berat-berat. Diperlukan waktu kurang lebih 1 jam bagi peserta untuk sampai puncak Gunung Gede. Medan khas puncak dengan batu terjal dan pepohonan yang jarang dan pendek mengiringi langkah dan peluh keringat peserta. Sekali lagi dengan keindahan alamnya, gunung ini menyajikan panorama yang tiada duanya. Para peserta melampiaskan kepuasannya dengan berfoto dan bercengkrama di puncak Gunung Gede. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap sehat, semangat. Gue cuman pengen ya dapat teman baru lah, dapat pengalaman baru, karena kan biasanya gue sebelumnya juga udah naik, cuman kalau naik sendirian gitu, kalau sama teman-teman kita dong kayak ada yang kurang lah gitu. Kalau semua naik rame-rame gini kadang-kadang seru juga tau. Dimana gue tuh jadi lebih tahu trek gitu loh. Kalau sebelumnya kan gue kesini cuman sampai surkenya doang karena males juga ke puncak atau hujan segala macem. Terus sekarang akhirnya gue juga tahu, jadi tahu ke puncaknya, treknya tuh kayak gimana. Udah gitu, kita di sini para peserta tuh ditekanin oleh para panitia tuh untuk menerapkan safety hiking lah. Jadi dimana persiapan harus lengkap dari mulai fisik, terus perlengkapan, logistik, manajemen waktu juga kita di sini dapat lah sesuai dengan temanya, hike with knowledge. Bring it home to me, baby, you're my